Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. warham ummata Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد Sallallahu alaihi wasallam. وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Anak-anakku semua, tulab talibat, santri dan santriwati di pondok pesantren Yasrun Nahdlatul Watan Tafur. Kaum muslimin, muslimat, jamaah pemirsa semua, shaimin, shaimat di mana saja berada. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita akan membahas betapa pentingnya namanya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena Al-Quranul Karim, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun pada bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sekali lagi, kenapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena Al-Quran itu turun di bulan Suci Ramadan. Di mana? Di Gua Hira. Oleh karena itu, Al-Quran adalah menjadi bacaan, menjadi pembicaraan kita dengan Allah, menjadi pertemuan kita, bercakap-cakapnya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran kita jadikan sebagai wadah tempat kita berbicara. Al-Quran kita jadikan sebagai teman kita curhat. Al-Quran sebagai teman kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang menjadi keluarga Al-Quran, Ahlul Quran. Siapakah Ahlul Quran itu? Siapakah yang menjadi keluarga besar Al-Quran itu? Adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Semoga Allah meridhai beliau. Apa kata Sayyidina Anas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga. Allah bilang gini, anak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keluarga. Siapakah dia? Keluarganya Allah itu minan nas, dari golongan manusia. Nah, ini manusia yang tergolong menjadi keluarga Allah, yang tergolong menjadi family-nya Allah, maka dialah manusia yang beruntung. Kan jarang-jarang orang bisa menjadi keluarga Allah. Malu kita kalau kita diakui keluarga yang tidak baik. Apalagi keluarga, contohnya mohon maaf, keluarga korupsi, ada keluarganya maling, ada keluarganya pencuri. Kan malu kita disebut, oh dia adalah keluarga orang koruptor, orang maling, pencuri dan lain sebagainya. Tapi ketika kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarganya, maka kita akan beruntung. Dan mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang beruntung, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka orang-orang yang dikatakan keluarga Allah? Qala, sabda Nabi menjawab, hum ahlul Quran. Oh, mereka adalah orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran. Siapakah orang yang ahli Al-Quran? Adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami isi Al-Quran, orang yang mengamalkan isi-isi Al-Quran. Itulah ahlul Quran. Nah, ini kata sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ahlul Quran itu ya Rasulullah? Qala hum, mereka adalah ahlul Quran, orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ahlullah wa khassatuhu, mereka juga di samping menjadi ahlul Quran dan juga menjadi ahlullah, orang-orang yang mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang dipilih. Rawahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Pada hakikatnya semua orang beriman kepada Al-Quran, anak-anakku. Maka orang yang mengimani Al-Quran adalah bagian daripada rukun iman. Dan orang yang mempercayai Al-Quran adalah bagian daripada ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu juga bagian daripada ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Manusia setelah dia mengimani Al-Quran, setelah dia membaca Al-Quran, maka dia dibagi menjadi 3. Kehidupan ini, anakku, kita dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama namanya zalimul li nafsih. Apa? Zalimun li nafsi. Nah, ini pembagian manusia tingkatan yang pertama. Mana dia zalimun li nafsih? Orang yang menganiaya dirinya sendiri adalah mereka yang tidak mengamalkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk hidupnya. Dia baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, tapi tidak dijadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk atau pegangan hidupnya. Apa namanya? Zalimun li nafsi. Dia membaca Al-Quran tapi tidak dijadikan Al-Quran yang dia baca itu menjadi petunjuk dirinya. Rugi dia. Bahkan Al-Quran yang dia hafal, Al-Quran yang dia baca itu melanggar. Dia langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak diamalkan. Nah, yang kedua, tipe orang yang kedua, tingkatan orang yang kedua, sesuai dalam hadis yang tadi itu, adalah muqtasid. Siapakah yang muqtasid itu? Pembagian orang yang kedua ini adalah orang yang sudah beriman kepada Al-Quran, dia meyakini Al-Quran, namun baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini tingkatan yang kedua ini masih mending. Dia memahami Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, tetapi sebagian daripada isi Al-Quran itu yang amalkan. Tapi sebagiannya tidak diamalkan. Paham anakku? Nah, ini. Sebagian saja dia amalkan. Tapi kalau di bawah itu tingkatan zalimul li nafsih, menganiaya dirinya sendiri, sama sekali isi Al-Quran itu tidak diamalkan. Hanya sekedar dibaca. Tapi tingkatan yang kedua adalah muqtasid. Ini adalah dia menguasai Al-Quran. Saya ulangi lagi. Dia memahami Al-Quran. Dia menguasai Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Tetapi sebagian saja dia amalkan. Dan sebagiannya tidak diamalkan. Alias dilanggar. Orang ini masih tidak konsisten. Apa artinya masih tidak konsisten? Tidak istiqomah. Ya.
dia tidak dia tidak istiqomah dalam memanfaatkan atau mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Kadang kembali kepada Al-Quran, terkadang tidak. Terkadang dia menyesali apa yang dia lakukan, terkadang dia lupa. Itu tingkatan yang kedua, muktasib. Yang ketiga adalah tingkatan manusia di dalam kandungan Al-Quran yang mengamalkan atau tidaknya adalah sabiqun bil khairat. Apa? Sabiqun bil khairat. Siapakah mereka sabiqun bil khairat? Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksinya bersama Al-Quran. Ini tingkatan orang yang ketiga adalah tingkatan para nabi dan rasul anak-anak. Dan siapa yang bisa mengamalkan ini sabiqum bil khairat, dia membaca Al-Quran lalu dihafalnya. Setelah dihafalnya dia amalkan semuanya sesuai dengan perintah Al-Quran. Ya, seperti kita ini juga bagian daripada sabiqun bil khairat. Di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa, maka kita amalkan puasa. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengaji, kita mengaji. Al-Quran mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu, perintah tentang kewajiban menuntut ilmu, kita nuntut ilmu. Yang ketiga berikutnya adalah ini tingkatan orang yang berbahagia anakku, tingkatan orang yang beruntung. Sabiqum bil khairat, dia membaca Al-Quran lalu dihafalnya. Dia hafal isi Al-Quran lalu diamalkan. Diamalkan isi Al-Quran memberikan dampak manfaat ketenangan dalam hatinya. Inilah orang tingkatan yang ketiga, yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan telah mengamalkan daripada isi-isi Al-Quran. Inilah tingkatan orang yang ketiga. Nah, dari itulah Al-Quran ini kata baginda Rasul SAW akan menjadi syafaat. Ini pertama tadi kita bagian daripada orang yang akan menjadi keluarganya. Lalu di Al-Quran tersebut orang yang membacanya di dunia, nanti di akhirat kata baginda Rasul SAW menjadi syafaat, menjadi penolong buat hamba-hambanya yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasul SAW memerintahkan kepada umatnya, wahai bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca pada dunia ini akan menjadi syafaat. Apa makna syafaat, Lili? Akan menjadi penolong. Kubur yang gelap menjadi terang menderang. Siksaan-siksaan kubur akan datang, pahala Al-Quran ini untuk membantu kita nanti. Inilah Al-Quran. Nah, maka Al-Quran ini mari kita baca tetap setiap hari. Dan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang-orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menjadi keluarganya Al-Quran berarti menjadi keluarganya Allah. Menjadi keluarganya Allah berarti kita tidak boleh diam dengan Allah. Namanya berkeluarga berarti kita berbicara, sapaan, berarti tetap kita konsisten untuk menyapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allahumma arhamna bil Quran, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya yang satu huruf itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 70.000. Satu huruf kita baca 10 kalau di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau Ramadan kita membacanya maka dibalas oleh Allah menjadi 70. Karena apa-apa yang kita lakukan min di'fi sab'in. Ada yang mengatakan sebagian ulama min di'fi sab'umiyah. Bandingan amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu berlipat menjadi 700 lipatan. Kurang lebih mudah-mudahan kita bagian daripada keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan gemar untuk membaca Al-Quran dan diperbaiki makhraj huruf kita, dan diberikan kita memahami dan mengamalkan seluruh isi-isi Al-Quran. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.